Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Kemarin kita sudah menyebutkan di antaranya bagaimana cara kita bisa khusyuk di dalam sholat, ya. Sekarang kita masuk ke faslun fi adab tata'allaq bi sholatil jumu'ah wa yaumal jumu'ah. Fasal tentang adab-adab yang berhubungan dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Wahia nahun min khamsati ashar. Ini ada 15 adab yang harus diperhatikan yang berhubungan dengan hari Jumat dan sholat Jumat. Karena hari Jumat itu ya akhi adalah hari yang paling baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit adalah hari Jumat. Dalam satu riwayat yang lain, sayyidul ayyam, sayyidnya hari itu hari Jumat. Maka dari itu kita penting ya untuk mengetahui hak hari Jumat ini. Karena ini hari yang mulia, penting sekali kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan di hari tersebut. Maka beliau akan menyebutkan 15 adab yang berhubungan dengan hari Jumat. Ahaduha, yang pertama kata beliau, an yasta'idda laha min yaumil khamis wa fi lailatil jumu'ah bitanzif wa ghusli thiyab wa i'dad ma yasluh laha. Kita persiapkan dari semenjak hari Kamis dan malam Jumat. Dengan apa? Mencuci baju, ya, mempersiapkan segala-galanya apa untuk hari Jumat tersebut, karena ia adalah hari raya kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya mengkhususkan satu baju untuk hari Jumat dan untuk bertemu dengan para tetamu. Maka kalau kita khususkan satu baju yang paling baguslah ya untuk hari Jumat, itu bagus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atsani al-ightisal fi yaumiha. Yang kedua yaitu mandi di hari Jumat. Kama jaa fil ahadithi fi sahihain wa ghairihima. Wal afdal fil ightisal an yakuna qubayla ar-rawah ilaiha. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan yang paling utama yaitu mandinya itu sebelum berangkat menuju sholat Jumat. Dan para ulama berbeda pendapat, Pak. Apakah mandi Jumat itu wajib ataukah hukumnya sunnah muakkadah atau bagaimana? Sebagian ulama mengatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Dasarnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim." Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Kata mereka itu menunjukkan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Karena Nabi mengatakan mandi hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah balik. Sementara sebagian ulama dari pendapat jumhur
mengatakan bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah saja, sunnah muakkadah. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man tawaddaa yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat, wa man iktasala fal ghuslu afdal." Siapa yang berwudu di hari Jumat itu sudah bagus, dan siapa yang mandi, kata Rasulullah maka mandi itu lebih utama. Arti hadis ini menunjukkan bahwa mandi tidak wajib. Sebab Nabi mengatakan siapa yang berwudu saja sudah bagus. Dan mereka menjawab dalil yang mengatakan wajib bahwa kata-kata wajib di zaman Nabi itu berbeda dengan istilah ulama terakhir. Karena pemahaman wajib yang artinya bila ditinggalkan dapat dosa, kalau dilakukan dapat pahala, itu istilah baru muncul di belakangan hari. Dan itu di zaman Nabi belum dikenal. Maka jangan membawa istilah di zaman Nabi kepada istilah yang baru muncul di zaman belakangan. Karena kata wajib dalam bahasa Arab itu artinya ya sakot artinya jatuh. Maksudnya ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, artinya mandi hari Jumat itu jatuh atas setiap orang yang balik. Sama sekali tidak menunjukkan wajib. Karena itu bahasa kata wajib yang artinya tadi kalau dilakukan dapat pahala, kalau tinggalkan dapat dosa, itu baru muncul di belakangan hari. Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa mandi Jumat itu wajib atas orang yang punya bau badan gak enak. Kenapa? Karena melihat dari sisi sebab kenapa sih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan para sahabat untuk mandi. Gara-garanya, ya, para sahabat ada yang baru kerja di kebun langsung pergi ke masjid. Ada yang dari pasar pergi ke masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Di masjid bertebaran bau-bau yang gak enak, Pak. Bau keringat, bau. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan mereka untuk apa? Mandi. Sehingga kata mereka, ini menunjukkan bahwa ilatnya adalah alasan kenapa Nabi SAW memerintahkan mandi itu karena adanya bau-bau yang gak enak itu. Adapun kalau misalnya kita seharian di rumah, gak bau juga badan kita karena di rumah kita juga ber-AC, enak, ya. Maka yang seperti ini tentu kita katakan sebab ya keharusan mandinya tidak ada. Kenapa? Karena ilatnya hilang. Sedangkan kaidah mengatakan al-illah taduru ma'a ya al-hukmu ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Ilat ada, hukum ada. Ilat tidak ada, hukum tidak ada. Sementara di sini ilatnya tidak ada. Maka pada waktu itu bagi orang seperti ini ya disunahkan saja, tidak sampai kepada wajib. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang ini. Ya, Allahu a'lam. Yang jelas, Pak, atas pendapat yang mengatakan itu sunnah bukan berarti kita tinggalkan gitu loh. Bukan berarti cuma sunnah ini. Nah, ini kesalahan yang harus diluruskan. Terkadang kan kita ini kalau melakukan yang sunnah ngomongnya apa? Cuma sunnah. Kalau melakukan yang makruh apa ngomongnya? Hanya makruh. Akhirnya yang makruh malah dilakukan, yang sunnah malah ditinggalkan. Padahal yang sunnah itu tujuannya untuk apa? Dilakukan. Karena yang sunnah itu termasuk yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya. Nah ini jadi mandi hari Jumat. Dan yang paling utama kata beliau, mandi Jumat itu dilakukan kapan? Ketika kita hendak ya pergi ke sholat Jumat. Ya. Dan ikhwata Islam azanillahu wa yakum, semakin kita cepat untuk pergi ke sholat Jumat, maka itu semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita terlambat terus, Pak. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, siapa yang pergi di saat yang pertama seakan-akan ia berkorban dengan unta. Siapa yang pergi di saat yang kedua seakan-akan ia berkorban dengan apa? Sapi.
Siapa yang pergi di saat yang ketiga seakan-akan ia berkorban dengan apa? Kambing. Siapa yang pergi di saat yang keempat seakan-akan ia berkorban dengan apa? Ayam. Siapa yang pergi di saat yang kelima seakan-akan ia berkorban dengan apa? Telur. Jadi ada lima waktu. Dan disebutkan dalam hadis bahwa hari Jumat itu ada 12 saat. Jadi orang Arab itu membagi hari itu jadi 12 jam. Maka kalau kita misalnya Jumatnya jam 12, berarti jam pertama jam berapa? 5 jam. Jam 8. Jam kedua jam 9. Jam ketiga jam 10. Jam keempat jam 11. Jam kelima jam 12. Antum berangkat jam berapa? 11:30. Dapat apa? Kita terkadang pergi ke masjid, udah kosong, masya Allah dapat yang unta nih, padahal dapat telur. Iya. Nah ini akhul Islam. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membuat halaqah majlis taklim sebelum sholat Jumat? Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Daud. Karena itu yang paling utama adalah bersiap-siap dengan banyak ibadah di masjid menuju sholat Jumat. Sementara kalau ada halaqah majlis taklim mengganggu orang yang beribadah untuk mempersiapkan sholat Jumat tersebut. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ats-tsalits, yang ketiga, at-tazayyun bi tandzifil badan wa qasil adfar was siwak wa ghairi dzalika. Itu berhias diri dengan membersihkan badan. Ya, dengan mandi sudah cukup, tapi juga ditambah kalau bisa dengan minyak wangi. Karena disebutkan dalam satu riwayat demikian. Ya. Wa qasil adfar, dan menggunting kuku, tidak ada dalil yang sahih bahwa Nabi SAW mengkhususkan menggunting kuku di hari Jumat. Yang jelas menggunting kuku itu Pak diberikan batasan oleh Rasulullah SAW tidak boleh lebih dari 40 hari. Maka di hari kapan saja boleh. Ya, itu termasuk sunnah fitrah, sunnah fitrah. Jadi nggak harus di hari Jumat, nggak harus. Demikian pula bersiwak, ya Nabi menganjurkan itu. Ya, memakai minyak wangi yang wangi. Pergi ke masjid, masya Allah, memakai pakaian yang bagus karena itu merupakan hari raya. Ar-rabi at-tabkir ilaiha masyian, yaitu bersegera pergi menuju salat Jumat dengan jalan kaki. Dan masya Allah Pak, keutamaan berjalan kaki menuju salat Jumat itu pahalanya besar sekali. Yang disebutkan dalam hadis bahwa satu langkah kita langkahkan menuju sholat Jumat itu setara dengan ibadah selama setahun. Maksudnya ibadah yang sunnah. Setara dengan ibadah selama setahun. Bayangkan. Kata beliau, wa yanbaghi lis-sa'i ilal jami an yamshiya bisukunin wa khusyu'. Dan hendaklah orang yang berjalan menuju masjid jami untuk berjalan dengan penuh tenang dan khusyuk ketika jalannya menuju masjid tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan begitu Pak. Ya, bahwa orang yang pergi ke masjid itu kata Rasulullah apa? Falyamshi ilaiha bisakinatin wa waqar, kata Nabi. Hendaklah ia berjalan menuju sholat dengan sakinah, tenang dan waqar. Jangan tergesa-gesa. Bahkan sebagian ulama itu kalau berjalan kaki menuju masjid itu langkahnya dipendek-pendekin, Mbak. Kenapa? Karena disebutkan dalam suatu riwayat falyuqarib aw yuba'id. Ya, di langkahnya dipanjangkan atau dipendekkan pahalanya sama aja. Kalau pahalanya sama aja mendingan dipendekin atau dipanjangin, Mbak? Dipendekin, cuma masalahnya lama sampainya. Dipendekin gitu, yang harusnya tadi satu langkahnya 1 meter misalnya. Antum dijadiin 3 langkah, masya Allah, biar lebih dapat pahala banyak ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yanwil i'tikaf fil masjid ila waqti khurujihi,
Dan ketika ia pergi ke masjid, misalnya antum pergi jam 8 pagi, niatkan di situ untuk itikaf juga. Ya, sampai sholat Jumat dilakukan sampai selesai. Nah, di situ kita banyakkan ibadah. Apa ibadah yang paling bagus, Pak? Nah ya, nanti akan disebutkan. Al-khamis, alla yatakhatta riqaban nas wa la yufarriq baina itsnain illa an yara furjah fa yatakhatta ilaiha. Jangan sampai melangkahi pundak-pundak orang. Atau ya, dua orang yang lagi duduk kita pisahkan gitu. Kita duduk di tengah padahal udah sempit banget. Kecuali kalau di depan ada kosong, kita ingin menempati yang kosong, nggak apa-apa. Hal seperti itu diperbolehkan karena lil hajah, karena ada hajat. Ya, di depan kosong, orang kok nggak ngisi, ya udah kita jalan ke situ. As-sadis, alla yamurra baina yadail musalli. Jangan sampai melewati orang yang sedang sholat. Karena Nabi SAW menyebutkan apa? Ya, kata Nabi SAW, wa an yakuma arba'ina, lebih baik seseorang berdiri 40 daripada ia lewat di depan orang yang sedang sholat. Artinya itu dosa. Hati-hati. Ya. Asabi an yatluba shaffal awal. Usahakan dia dapat saf yang pertama, Pak. Kalau antum berangkatnya jam 10 aja, kalau di Indonesia dapat saf pertama banget itu. Bahkan jam 11 aja dapat saf pertama, Pak. Karena di negeri kita ini baru penuhnya kapan? Ya, 15 menit sebelum Jumat biasanya baru penuh. Kita jam 11 berangkat masih kosong melompong. Ya. Tapi ya bukan berarti kemudian kita jam 11 aja masih kosong, insyaallah dapat unta merah, ya enggak lah. Ya, tetap kita usahakan di waktu yang pertama tadi kalau kita mampu. Atsamin, yang ke-8, an yaqta'an nafla min as-salati wa dzikr inda khurujil imam wa yashtagil bi ijabatil muadzin thumma bi sama'il khutbah. Yang ke-8, ia habiskan waktunya itu untuk salat dan zikir dan sampai imam naik mimbar. Jadi di saat kita menunggu imam tuh kita habiskan dengan apa? Salat dan zikir. Nah, ini disebut dengan salat intidhar. Dan ini termasuk sunnah yang hilang di zaman ini, Pak. Jarang sekali kita lihat orang yang salat terus-menerus sampai imam naik mimbar itu. Bahkan hampir tidak ada di zaman sekarang itu. Ya, padahal itu termasuk perkara yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama imam belum naik mimbar, kita terus salat lagi. Ya, maka kita sibukkan dengan salat dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ternyata imam sudah naik mimbar, baru kita sibukkan dengan mendengar apa? Ceramahnya imam. Ustaz, gimana Ustaz? Ternyata imamnya itu ahli bid'ah. Ceramahnya juga isinya ngaco. Gimana? Boleh nggak saya dengerin? Nggak boleh, kata para ulama. Jadi gimana dong? Boleh tutup telinga? Nggak apa-apa. Ya, ternyata khotibnya orang Syiah. Aduh. Ternyata khotibnya orang Mu'tazilah. Waduh, ngomongnya ngaco lagi. Ternyata khotibnya orang liberal. Waduh. Makanya usahakan kita cari masjid yang sunnah, Pak. Ya, sehingga kita tidak terkena syubhat pemikiran. At-tasi', yang ke-9, an yusalliya sunnah ba'dal jumu'ah in sya'a raq'ataini wa in sya'a arba'an wa in sya'a sittan. Yang ke-9, hendaknya sholat sunnah setelah sholat Jumat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Namun saya belum dapat dalil 6 rakaat. Yang saya dapatkan itu 2 dan 4. Adapun 2 riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat Jumat beliau salat 2 rakaat di rumahnya. Adapun 4 disebutkan dalam riwayat Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man shallal jumu'ah falyusalli ba'daha arba'a. Siapa yang salat Jumat, hendaklah ia salat setelahnya 4 rakaat. Ya. Sebagian mengumpulkan 4 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Namun ini ya butuh dalil. Kemudian yang keberapa? Al-ashir, yang ke-10, an yuqima fil masjid hatta yusalli al-asra wa in aqama ila al-maghrib fa huwa afdal. Kalau bisa ia tinggal di masjid sampai salat asar, bagus. Kalau dia bisa sampai maghrib, lebih bagus lagi. Ya, habis Jumatan antum diam di masjid, banyak zikir pada Allah sampai asar, terusin lagi sampai maghrib. Ajib dah. Ya. Terlebih karena itu kan waktu-waktu yang mustajab, Pak. Waktu lifa fi hadis yang al-hadi ashar, yang ke-11, an yuraqib as-sa'at asy-syarifah allati fi yaumil jumu'ah bi ihdharil qalbi wa mulazamati dzikr. Itu kita berusaha untuk mencari saat-saat yang mustajab itu, karena di hari Jumat itu ada satu saat yang tidaklah bertepatan dengan seorang hamba yang sedang berdoa kecuali pasti Allah ijabah itu. Dan Nabi SAW yuqalliluha, ia menyebutkan bahwa saatnya itu sedikit sekali. Terjadi ikhtilaf para ulama, kapan? Sebagian mengatakan antara duduknya imam di mimbar ya sampai selesai sholat, dan itu ada dalam riwayat Muslim. Namun kebanyakan ulama menyatakan bahwa riwayat ini syadz. Tahu nggak syadz? Periwayatan perawi yang diterima bertabrakan dengan periwayatan perawi lain yang thiqah yang lebih banyak jumlahnya. Itu namanya syadz. Ya. Yang dirojikan oleh banyak ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa saat itu adalah di akhir saat setelah asar. Sebagaimana dalam riwayat Anas, yaltamisuha ma baina salatil asri ila ghurubi syams. Carilah antara salat asar sampai matahari tenggelam. Ya. Maka dari itu di saat-saat itu kalau bisa kita memperbanyak zikir, berdoa bagus sekali, Pak. Ya, setelah asar tuh sampai maghrib kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan waktu untuk bermunajat. Ya, supaya kita bisa mendapatkan satu saat tersebut agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani asyar, yang ke-12, an yukthir minas salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Di hari Jumat perbanyak bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi yaumil jumu'ah 80 marrah, ghafarallahu dzunuba 80 sanah." Siapa yang bersalawat di hari Jumat 80 kali, Allah akan ampuni dosanya selama 80 tahun. Tapi hadisnya enggak sahih. Yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Aktsiru minas salati alayya yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah." Perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Ya. Maka ini yang sahih. Ya, dikeluarkan oleh Abu Daud di nomor 1047. Nah, jadi diperbanyak tuh Pak di malam Jumat dan di hari Jumat memperbanyak Salawat. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ats-tsalits asyar, yang ke-13, an yaqra surat al-kahf. Itu dianjurkan membaca surat al-kahfi. Sebagaimana dalam riwayat Aisyah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ala uhadithukum bisuratin mala'a 'azmuha ma baina as-sama'i wal ard wa likatibiha minal ajri mithla dzalik. Maukah aku beritahu kepada kalian sebuah surat yang keagungannya memenuhi langit dan bumi, dan penulisnya juga mendapatkan pahala yang sama seperti itu. Siapa yang membacanya di hari Jumat akan diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Ya. Apa itu ya Rasulullah? Itu surat Al-Kahf. Namun hadis dengan lafaz ini dhaif. Ya. Para ulama berbeda pendapat Pak tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Apakah hadisnya dhaif? Ya, tambahan, masalahnya ada di situ tambahan hari Jumat. Adapun hadis yang menyebutkan siapa yang membaca surat Al-Kahfi maka akan keluar darinya cahaya ya sampai menuju Aden. Itu lafadznya tanpa disebutkan hari Jumat, dan ini yang sahih. Tapi ada tambahan hari Jumat. Nah, tambahan hari Jumat ini diikhtilafkan oleh para ulama, apakah tambahan ini termasuk tambahan perawi yang thiqah yang bisa terima atau syadz. Kebanyakan ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, demikian pula Syekh Albani rahimahullah mensahihkannya. Mereka mengatakan itu termasuk ziyadatu thiqah, tambahan perawi yang thiqah. Ya, sehingga disyariatkan untuk membaca surat Al-Kahfi di mana? Di hari Jumat. Ya. Apakah di malam Jumat juga disyariatkan? Kata beliau, kata Ibnu Hajar, ya. Adapun penyebutan dalam hadis tersebut yaum, hari, fahadha min babi taglib, itu mempunyai makna taglib. Artinya kebanyakan orang Arab itu menyebut kata hari itu masuk padanya apa? Malam juga. Seperti disebutkan hari Rabu, masuk padanya malam Rabu. Hari Jumat masuk padanya malam Jumat. Ya. Maka disunahkan Pak. Jadi jangan yasinan Pak, kahfian. Karena hadis tentang membaca surat Yasin di hari Jumat itu dhaif. Ya. Jadi baca surah Al-Kahfi aja. Ar-Rabi' Asyar, yang ke-14, an yatasaddaq fi yaumil jum'ah bima amkan. Banyak-banyak sedekah di hari Jumat sesuai kemampuannya. Kenapa? Karena ini hari yang mulia. Maka amalan-amalan soleh yang dilakukan di hari itu tentu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Khamis Asyar, yang ke-15, yustahab an yaj'al yaumal jum'ah li a'malil akhirah wa yakuffu an jami'i ashgharid dunya. Disunnahkan hari Jumat ini kita libur dari cari dunia, khusus untuk amalan akhirat aja udah. Iya, usahakan kalau bisa kerja libur, mana mungkin. Iya, kalau di Saudi iya hari Jumat libur Pak. Kalau di negeri kita kan Jumat apa? Sabtu Minggu. Ya udah gimana lagi? Iya. Faslun fi dzikrin nawafil. Sekarang kita akan masuk kepada zikir sunnah. Menyebutkan tentang salat-salat sunnah, maaf. Yang sunnah-sunnah. I'lam anna ma'adal fara'id minas salati thalathatu aqsam. Ketahuilah, selain yang diwajibkan dari salat, yaitu ada 3 macam. Yang pertama sunan, yang sunnah. Yang kedua mustahabbat, yang disukai. Yang ketiga tatawwu'at, yang tatawwu'. Nah, di sini beliau membedakan sunnah, mustahab, tatawwu'. Wa na'ni bis sunnah ma nuqila an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muwadhabah alaih. Beliau mengatakan yang dimaksud sunnah adalah yaitu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langgengkan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Langgengkan. Seperti apa? Salat sunnah rawatib. Yang berapa rakaat tuh? 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur,
2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah itu Nabi tidak tinggalkan Pak, kecuali di saat safar. Iya. Demikian pula sholat witir, Nabi tidak pernah tinggalkan. Bahkan dalam safar pun Nabi tidak tinggalkan. Sholat tahajud, Nabi juga selalu jaga betul itu sholat tahajud. Maka ini Nabi melakukannya secara kontinu. Wa na'ni bil mustahab ma warada al khabar bi fadlihi wa lam yunqal al muwadhaba alaihi. Adapun yang dimaksud dengan mustahab kata beliau, yaitu yang disebutkan dalam dalil bahwasanya amalan tersebut ada keutamaannya gitu loh. Tapi tidak ada nukilan bahwa Nabi melakukannya secara terus menerus. Tapi Nabi memberikan padanya keutamaan. Ya. Contohnya apa? Kasolati inda dukhulil manzil wal khuruj minhu, seperti salat masuk rumah dan keluar rumah. Nah, disebutkan dalam hadis 2 rakaat saat masuk rumah akan mencegah kita dari tempat masuk yang buruk, dan 2 rakaat saat keluar rumah akan mencegah kita dari tempat keluar yang buruk. Nabi menyebutkan keutamaannya, tapi tidak dinukil bahwa Nabi melakukannya terus menerus. Maka kata beliau ini disebut mustahab. Contoh lagi Nabi SAW mengatakan apa? Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Tapi tidak ada dalil bahwa Nabi SAW melakukannya terus menerus. Ya. Wa na'ni bit tatawu'at, adapun yang dimaksud dengan tatawu kata beliau, ma wara'a dzalik mimma lam yarid bi khabar. Lakinnal 'abda yatatawwa' bi fi'li. Adapun yang tatawu yaitu yang tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi si hamba mau melakukannya silahkan. Dan itu tidak termasuk perkara yang bid'ah. Contoh misalnya disebutkan bahwa Imam Ahmad dalam sehari sholat sunnah itu 300 rakaat. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Ada dalilnya dari Rasulullah? Tidak ada. Tapi para ulama menyatakan ini sholat sunnah mutlak, nggak apa-apa. Masuk dalam keumuman hadis anjuran untuk banyak-banyak sholat. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang laki-laki, "Sal, silahkan kamu minta." Kata orang itu, "As'alu murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku minta satu. Aku ingin bisa menjadi teman engkau di surga. Kata Rasulullah, "Awa ghairu dzalik?" Tidak ada yang lain lagi? Tidak ada. Itu saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Fa'aini binafsika ala nafsika bikathratis sujud." Kalau begitu bantu aku atas dirimu untuk banyak-banyak sholat. Nanti masuk di situ. Maka Imam Ahmad ya sampai satu perharinya itu 300 rakaat, bayangkan. Makanya salat duha, pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, salat duha itu tidak ada batasan rakaatnya. Tidak ada satupun hadis yang memberikan batasan rakaat salat duha. Yang ada hanya dari perbuatan Nabi saja. Ya, sedangkan perbuatan sebatas perbuatan tidak menunjukkan kepada apa? Pembatasan. Maka kalau antum misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang salat duha terus, ajib. Dapat berapa rakaat tuh Mas? Lumayan. Ya. Kalau bisa. Nah, ini disebut tatawu. Kalau misalnya antum mau, saya mau tiap hari saya salat duha dari jam 7 sampai jam 11, Masya Allah. Ya silakan aja. Kita tidak larang. Ya. Kata beliau, wa'lam anna afdhala tatawu'atil badan as-salat. Ketahuilah bahwa ibadah sunnah yang paling utama untuk badan adalah sholat. Apa itu? Sholat. Dalilnya hadis. Wa Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah. Rawahu Abu Dawud. Ketahuilah oleh kalian bahwa amal kalian yang paling utama kata Rasulullah adalah sholat. Dalam satu riwayat yang lain, as-salatu khairu mawdu'. Salat itu sebaik-baiknya amal.
Ya, maka dari itu Pak, kalau antum misalnya tidak bisa menggabungkan beberapa ibadah sunnah. Contoh misalnya, saya kalau puasa, saya nggak kuat sholat sunnah. Tapi kalau saya nggak puasa, saya bisa kuat sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Pilih mana, puasa sunnah apa sholat sunnah? Kita katakan sholat sunnah lebih utama daripada puasa sunnah. Tapi kalau antum bisa gabungkan dua-duanya, ajib lagi. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, aku meninggalkan puasa sunnah karena kalau aku puasa sunnah membuat aku tidak mampu untuk sholat sunnah. Maka beliau tinggalkan puasa sunnah demi mengejar sholat sunnah. Ya. Kita lanjutkan. Wa aqsamun nawafil wa fadailuha masyhuratun madhkuratun fi kutubil fiqhi wa ghairiha. Adapun pembagian ibadah-ibadah sunnah dan keutamaan-keutamaannya itu masyhur dan disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Lakin nadhkuru minha salat at-tasbih. Tapi kita akan sebutkan salah satunya yaitu salat tasbih. Nah, salat tasbih ini ikhtilaf para ulama tentang status hadisnya, Pak. Sebagian ulama menyatakan bahwa hadisnya dhaif bahkan palsu. Yang menyatakan palsu yaitu Al-Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengatakan hadisnya palsu. Sebagian ulama menyatakan hadisnya sahih, di antaranya Imam Muslim, di antaranya Imam Baihaqi. Dan itu yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang menyatakan hadis ini sahih tentang salat tasbih ini. Ya, wallahu a'lam. Lianna qad takhfa sifatuha ala ba'dhin nas. Karena salat tasbih ini kata beliau tersembunyi sifatnya kepada sebagian manusia. Farwa Ikrimah, di mana Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Abbas, ya amma, hai paman, ala u'tik, ala u'allimuk, maukah aku memberimu, maukah aku ajarkan kamu ilmu. Kemudian menyebutkan dalam hadis tersebut, lalu Nabi bersabda, yaitu tusolli arba'a rakaat, solatlah 4 rakaat, taqra' fi kulli rak'ah bi fatihatil kitab wa surah. Setiap rakaatnya engkau baca Al-Fatihah dan surat. Fa idza faragta minal qira'ah fi awwali rak'ah wa anta qa'im qulta. Kalau kamu sudah selesai baca Al-Fatihah dan surat dalam keadaan berdiri, kamu bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Fumatarka, kemudian rukuklah dan bacalah kamu ketika ruku 10 kali tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tsumma tarfa' ra'saka minar ruku, kemudian bangkitlah dari ruku. Lalu kamu ucapkan ketika i'tidal 10 kali juga. Ya. Tsumma tahwi sajidan, kemudian kamu turunlah sujud dan kamu ucapkan di saat sujud 10 kali juga. Tsumma tarfa', kemudian kamu bangkit dari sujud, kamu ucapkan di saat duduk di antara 2 sujud 10 kali juga. Kemudian kamu sujud, maka ucapkan 10 kali juga. Kemudian kamu angkat kepalamu dari sujud dan kamu ucapkan 10 kali juga sebelum bangkit, yaitu duduk istirahat. Kemudian, dan itu semuanya kata Rasulullah ada 75. Taf'al dzalika fi 4 rakaat, dan lakukan itu dalam 4 rakaat. In istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marra faf'al. Kalau kamu bisa lakukan setiap hari, lakukan. Jika tidak bisa, seminggu sekali. Jika tidak bisa, sebulan sekali. Jika tidak bisa juga, setahun sekali. Jika tidak bisa juga, seumur hidup sekali. Nah, ini namanya sholat tasbih. Siapa yang pernah sholat tasbih? Hah? Nggak ada ya? Iya. Iya. Ini termasuk sholat yang diikhtilafkan oleh para ulama, apakah hadisnya sahih atau dhaif. Iya. Dan sudah kita sebutkan tadi ya pembahasannya. Faslun fi awqatin nahyi 'anis shalah. Sekarang beliau masuk tentang waktu-waktu yang terlarang dari salat.
Kata beliau, wala yutatawwa fi awqatin nahyi bi salatin la sababalaha ka salati tasbih li'anna an-nahya muakkadun fiha anis salah wa hadhil asya' dha'ifatun fala tuqawimuhu wa amma ma lahu sababun ka tahiyatil masjid wa salatil kusufi wal istisqa'i wa nahwiha fa'ala riwayatain. Kata beliau, tidak boleh sholat sunnah di waktu-waktu yang terlarang, ya, khusus sholat yang tidak punya sebab. Jadi yang dilarang itu sholat yang tidak punya sebab. Waktu-waktu terlarang itu kapan aja, Pak? Yang pertama, setelah sholat subuh. Yang kedua, saat matahari terbit. Yang ketiga, saat matahari pas berada di tengah. Yang keempat, setelah sholat asar. Yang kelima, saat matahari tenggelam. Tuh, ini waktu-waktu yang terlarang. Iya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah dan beliau berpendapat ya bahwasanya larangan-larangan yang ada di dalam hadis tersebut, seperti Nabi bersabda, la tusallu ba'dal asri, jangan sholat setelah asar, jangan sholat setelah subuh. Ini larangan sifatnya apa itu? Umum. Jangan sholat setelah apa? Subuh, jangan sholat setelah asar. Jangan sholat. Berarti sholat apa aja kan? Umum tidak, Pak? Umum. Tapi dalam hadis Nabi mengatakan, ya, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai ia sholat 2 rakaat. Waktunya khusus tidak, Pak? Nah, waktunya khusus apa umum? Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, kapan tuh? Kapan aja, pokoknya pas kamu masuk, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Berarti, ya, sholatnya khusus tidak, Pak? Khusus. Sementara tadi hadisnya jangan sholat setelah subuh. Sholatnya umum tidak, Pak? Umum. Ya tidak. Waktunya khusus. Hah? Berarti di saat jangan sholat setelah subuh, sholatnya khusus, umum. Yang ini sholatnya khusus. Sedangkan kaidah usul fikih, apabila dalil yang umum bertemu dengan dalil yang khusus, maka keumuman tersebut dikhususkan. Maka berarti dikecualikan dari larangan tersebut sholat-sholat yang memiliki sebab. Contohnya sholat tahiyat masjid, contohnya lagi sholat khusuf, sholat gerhana, contohnya lagi sholat istisqa, contohnya lagi sholat tawaf. Ya. Maka yang seperti ini boleh, nggak apa-apa. Ya. Maka ya akhwat Islam azanillahu wa iyyakum, ini sebut dengan istilah para ulama dengan salat dawatul asbab, salat yang memiliki apa? Sebab. Ya. Kata beliau, wa'lam anna nahya 'anis salati fil awqati thalathatu asrar. Ketahuilah, larangan sholat di waktu-waktu terlarang, terutama di 3 waktu itu, ada 3 rahasia. 3 waktu itu dari ba'da subuh sampai matahari terbit. Di saat matahari berada di tengah langit. Dari ba'da asar sampai terbenam matahari. Kenapa Nabi SAW melarang? Kata beliau ada 3 rahasia. Ahaduha, yang pertama,
tarkut tashabbuh bi'ubadi syams, supaya tidak menyerupai apa? Penyembah matahari. Walaupun niat kita nggak menyembah matahari, saya nggak menyembah matahari kok. Tapi masalahnya kita beribadah di saat waktu orang penyembah matahari juga melakukannya. Maka supaya tidak menyerupai, jangan deh. Ya. Asani yang kedua, at-tahdzir minas sujud liqarni syaitan. Supaya kita tidak sujud di saat tanduk setan matahari. Kan disebutkan dalam hadis bahwa matahari itu terbit di antara dua tanduk setan, terbenam di antara dua tanduk setan. Maka di saat itu jangan sholat. Ya. Walaupun niat kita enggak kok, saya enggak sujud, saya bukan kepada setan, tetap Pak. Karena di saat itu kata Rasulullah SAW, matahari tenggelam terbit di antara dua tanduk setan. Maka jangan lakukan itu. Ya. Ats-tsalits, rahasia yang ketiga, anna saliki tariqil akhirah muwadhibuna al ibadat wal muwadhaba ala namtin wahidin yurithul malal. Fa idza waqa'a al man'u zada an nashat lianna an-nafsa harisah ala ma muni'at minhu. Orang yang terus-menerus ibadah mencari akhirat, ketika ia terus-menerus melakukan suatu ibadah, lama-lama apa? Bosan. Nah, ketika ada waktu yang dilarang, ada jeda. Di saat ada jeda itu, yang namanya semangat bangkit kembali. Itu diantara kata beliau hikmah. Kenapa Rasulullah SAW melarang sholat di waktu-waktu yang terlarang tersebut. Ya, Allahu a'lam. Sekarang kita masuk ke kitab zakah. Kitab zakat. Wa asraruha, dan rahasia-rahasianya. Wa ma yata'allaqu biha, dan apa-apa yang berhubungan dengannya. Ingat Pak, ini kitab adab, bukan kitab fikih. Makanya beliau tidak akan membahas tentang fikihnya. Ya. Beliau bab kitab salat, beliau tidak membahas cara salat dari takbiratul ihram sampai salam, enggak. Beliau hanya menyebutkan adab-adabnya, ya, rahasia-rahasianya, hikmah-hikmahnya, itu aja. Ya. Adapun kalau kita mau bahas fikihnya, yaitu pembahasan dalam pelajaran apa? Fikih. Kata beliau, az-zakatu ahadu mabanil Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Wa qad qaranaha Allah Subhanahu wa ta'ala bis-shalah. Di mana Allah selalu menyandingkan zakat dengan apa? Salat. Kenapa? Karena salat ibadah badan yang paling agung. Sedangkan zakat adalah ibadah harta yang paling agung. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan bayar apa? Zakat. Wa amma anwa'uz zakah wa aqsamuha wa asbabu wujubiha fadhahirun masyhurun fi madhani min kutubil fiqh. Adapun macam-macam zakat, bagian-bagiannya, syarat-syaratnya, sebab-sebabnya, nisabnya, itu adanya di buku fikih, kata beliau, bukan di sini adanya. Wa inna ma nadhkuruha huna ba'dha syurut wal adab. Kami hanya akan menyebutkan sebagian syarat dan adab aja, kata beliau. Kata beliau, famina syurut an yukhrijal mansus alaih. Di antara syaratnya yang dikeluarkan itu, yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat itu yang ditunjukkan oleh dalil saja. Baik dari Al-Quran, hadis, ijma' maupun apa? Qiyas. Karena zakat itu Pak, yang disebut oleh para ulama dengan istilah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak murni. Maksudnya karena itu ibadah yang berhubungan dengan kebiasaan manusia. Dari suatu sisi itu ibadah. Kenapa? Karena harus ditentukan oleh syariat. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, apakah wajib menzakatkan seluruh harta kita atau tidak. Imam Abu Hanifah mengatakan semua harta kita wajib keluar zakat. Ya. Berdasarkan firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan, ambil dari harta mereka sedekah.
Kata Ibu Abu Hanifah, apa ini menunjukkan bahwa semua harta harus dikeluarkan padanya apa? Zakat. Sementara jumhur ulama, dan ini pendapat imam yang tiga, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, bahwa mengatakan tidak semua harta wajib zakat. Kenapa? Karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan ada sebagian perkara yang tidak wajib zakat. Contohnya, Nabi bersabda, tidak ada pada kuda dan hamba saya zakat. Antum kalau punya kuda, satu kudanya misalnya harganya 200 juta. Ada yang 1 M. Kudanya 50 biji, 50 ekor. Wajib zakat? Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi menegaskan bahwa kuda tidak ada apa? Zakatnya. Disebutkan dalam hadis, tidak ada dalam sayur mayur zakat. Berarti kalau antum punya ladang hektaran, ya, dan sayur mayur isinya, tidak ada zakatnya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dalam hal ini Pak, yang rajih pendapat jumhur. Ya, yang rajih pendapat apa? Jumhur, bahwa tidak semua harta harus dikeluarkan padanya apa? Zakat, namun yang wajib dikeluarkan zakat itu hanya yang ditunjukkan oleh dalil, baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma maupun apa? Qiyas. Ya. Wala yukhrijul qimata fis sahih. Dan yang sahih kata beliau tidak boleh mengeluarkan yang seharga dengannya. Maksudnya begini, kalau antum mau punya kambing, maka yang harus dikeluarkan zakatnya berupa kambing lagi, bukan berupa harganya. Karena kan nisab kambing berapa? 40. Berarti kalau antum punya peliharaan kambing, ya, sudah mencapai 40 ekor, maka dikeluarkan satu ekor. Itu pun juga ikhtilaf para ulama, kambing yang wajib zakat itu apakah semua kambing atau kambing yang digembala saja. Yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Alamin Asy-Syanqiti itu khusus kembali kambing yang digembala. Adapun kalau kambingnya kita simpan di kandang dan kita juga mengeluarkan dana untuk membeli pakannya, makanannya dan yang lainnya, maka yang seperti ini tidak ada zakatnya. Itu pendapat yang paling kuat. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Fa inna man ajaza ikhrajal qimah innama talmahu saddal khullah faqat. Kata beliau, karena alasan orang yang mengatakan boleh dikeluarkan berupa harga hanya melihat dari sisi menutup kebutuhan saja. Padahal menutup kebutuhan itu bukanlah maksud tujuan terbesar dari pensyariatan. Ya. Kata beliau, fa inna wajibati syar'i salasatu aqsam, karena kewajiban syariat itu ada 3 macam, kata beliau. Kewajiban syariat itu ada berapa? 3 macam. Al-qismul awal, macam yang pertama, ta'abbudun mahdun, ibadah mahad, ibadah yang murni. Ya. Contoh ibadah yang murni apa, Pak? Melempar jumroh. Kenapa disebut ibadah murni ya Pak? Karena kita tidak memahami kenapa sih harus jumroh yang harus dilempar. Kenapa sih harus 7 butir kerikil? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 9? Kenapa enggak 11? Kenapa 7? Allahu a'lam. Demikian pula sholat. Kenapa sih? Ya, sholat duhur itu harus 4 rakaat. Kenapa sih sholat subuh harus 2 rakaat? Ya kita nggak tahu Pak. Ghairu ma'qulil makna, tidak bisa dipikirkan oleh akal kita. Kenapa? Ini karena memang murni pensyariatan dari siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, fa maqsudu syar'i fihi al-ibtila bil amal. Maka ibadah yang seperti ini tujuannya adalah untuk menguji hamba apakah dia mau taat apa enggak. Ya. Liyadhhar ubudiyatul 'abdi bi fi'li ma la yuqal lahu ma'na, supaya tampaklah ya penghambaan
diri seorang hamba dengan melakukan sesuatu yang akalnya tidak bisa mencernanya. Ya. Karena terkadang ada orang ya Pak yang sangat kagum dengan akalnya Pak. Segala sesuatu dipikirin sama akalnya dulu. Kalau masuk akal dia baru diterima. Kalau nggak masuk di akal dia nggak diterima. Ini orang tertipu Pak, kayak iblis. Ada seorang ikhwannya ketika kita katakan, akhi, kenapa antum isbal? Antum kan tahu hadisnya tentang isbal. Apa katanya? Saya belum paham hikmahnya. Apa salahnya? Apa bahayanya kain melebihi mata kaki? Kayaknya secara akal nggak masuk di akal deh. Bahkan secara penelitian tuh, ya, kalau kita pakai kain melebihi mata kaki, bahayanya apa? Nggak menimbulkan penyakit, nggak menimbulkan apa kok. Kita katakan, akhi, kalau sudah ada dalil, walaupun antum belum bisa mencerna dengan akal antum, kewajiban antum apa? Sami'na, ata'na, udah. Yakini aja, semua perintah Allah pasti ada maslahatnya. Yakini saja, semua yang Allah larang pasti ada apa? Mudorotnya, pasti itu. Ya. Wal qismu tsani aksu dzalik. Yang kedua, kebalikannya. Wa huwa ma la yuqsad minhu ta'abbud, balil maqsud minhu haddun mahdun. Yang kedua ini kebalikan, bukan ibadah murni, akan tetapi muamalah saja, berhubungan dengan masalah apa? Contohnya bayar hutang, mengembalikan ya barang orang yang kita curi. Maka yang seperti ini tidak butuh niat, kata beliau. Yang sepertinya tidak butuh apa? Niat. Nah, kalau bayar utang pahala nggak Ustadz? Hah? Bayar utang pahala nggak? Yang rajih pahala kalau ada niat dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk bayar hutang. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Fa ammal qismu tsalits, adapun yang ketiga, fahuwal murakkab, maka ini tersusun dari dua. Dari satu sisi, ia ibadah. Dari sisi lain berhubungan dengan muamalah. Maka zakat ini masuknya yang ketiga ini, Pak. Dari satu sisi, ia ibadah. Tapi dari satu sisi lain, ia berhubungan dengan kebiasaan manusia. Maka dari itu, dalam masalah ibadah, karena itu ibadah, harus menunggu dalil. Maka tidak boleh kita katakan wajib zakat kecuali dengan apa? Dalil. Misal, Ustadz, saya punya ayam 1000 ekor. Ada zakatnya enggak? Kita katakan enggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya wajib zakat itu apa? Hah? Unta, sapi, kambing. Ayam ada dalilnya nggak, Pak? Nggak ada. Iya. Saya, Ustadz, punya jerapah banyak. Nggak ada dalilnya untuk dizakatkan, Pak. Iya. Saya, Ustadz, punya kebun rambutan berhektar-hektar. Nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu adalah yang sifatnya makanan pokok. Iya. Sementara rambutan makanan pokok bukan, Pak? Bukan. Apel makanan pokok nggak, Pak? Bukan. Iya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa ya. Faslum fi daqaiqil adabil batina fi zakah. Sekarang masuk ke adab-adab yang batin dalam masalah zakat ini. Kata beliau, i'lam anna ala muridil akhirah fi zakatihi wadhaif. Ketahuilah bagi orang yang menginginkan akhirat, dalam masalah zakatnya itu ada beberapa tugas.
Al-ula an yafhamal murad minaz zakah. Hendaknya dia memahami betul apa sih yang diinginkan dari zakat. Wahya thalathatu asya. Bahwa yang diinginkan dari zakat itu 3 perkara. Yang pertama, ibtila'u mudda'i mahabbatillah bi ikhraji mahbubihi. Yaitu sebagian ujian. Ujian untuk siapa? Untuk setiap orang yang mengaku cinta Allah. Dengan mengeluarkan sebagian yang dia cintai. Yang namanya manusia cinta duit nggak Pak? Cinta harta nggak Pak? Siapa di antara kita yang berani ngacung, saya nggak cinta duit Ustadz? Bohong. Semua kita cinta duit, cinta harta. Nah, ketika Allah syariatkan zakat, ya, terkadang Pak, kalau pas dikeluarkan zakat, cuman berapa ratus ribu doang, ringan. Tapi pas setelah dikalikan 2,5%, ternyata 250 juta. Gede banget ya. Karena penghasilan antum maksudnya gede misalnya. Dikeluarkan zakat 250 juta. Untuk mengeluarkannya kayak gini berat loh Pak. Kenapa? Karena manusia itu mencintai apa? Harta. Maka Allah ingin menguji. Kamu lebih mencintai harta atau mencintai Allah? Kalau kamu lebih mencintai Allah, ya seharusnya kamu menaati perintah Allah. Maka ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan yang kita cintai tersebut. Ya. Bagi orang yang punya sifat dermawan dan imannya kuat, gampang bagi dia. Gampang, insyaallah Allah ganti dengan yang lebih baik kok. Pahala. Tapi kalau buat orang yang koret bin medit alias pelit, ya, wah itu untuk keluar itu berjuangnya ngeri Pak. Wa tanazu an sifatil bukhlil muhlik. Kemudian hikmah yang kedua yang diinginkan dari zakat apa? Supaya kita tidak punya sifat bakhil. Tidak punya sifat apa? Bakhil. Sifat bakhil tuh nggak bagus Pak. Bakhil itu akibat daripada apa? Terlalu cinta kepada harta. Sehingga takut sekali kehilangan apa? Harta. Padahal Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita hakikat harta kita itu apa? Atau Rasulullah yaqulu ibnu Adam, mali. Anak Adam berkata hartaku. Padahal hakikat harta dia adalah yang sudah ia makan, atau yang ia sudah pakai, atau yang sudah ia infakkan, itulah hartanya. Adapun yang belum dipakai, belum dimakan, belum diinfakkan, belum tentu jadi harta kita. Bisa jadi kita mati diwariskan, atau digondol maling, atau kebakaran dibakar api, Allahu a'lam. Belum tentu jadi harta kita. Makanya Pak, ya salafus saleh itu subhanallah dermawan sekali. Sampai ada seorang ulama saking dermawannya, dia bagi-bagi hartanya, lalu ada yang menegur, kamu ini kok dermawan sekali. Apa kata ulama salaf ini? Saya justru bakhil. Saya ingin ini harta saya miliki sampai akhirat. Makanya saya infakkan. Sebab yang sudah saya infakkan itulah yang hakikat milik saya sampai akhirat. Yang belum saya infakkan belum tentu jadi milik saya. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa yang diinginkan dari zakat itu apa? Wa syukru ni'matil mal. Mensyukuri nikmat harta. Ya bersyukur, alhamdulillah dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara bersyukur bagaimana? Yaitu mengeluarkan zakatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan sedekahnya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita pelit, enggak mau mengeluarkan zakat, berarti kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, berikan kabar gembira bagi mereka dengan azab yang pedih.
yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Di mana di hari kiamat nanti emas dan perak itu akan dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dijadikan setrikaan, mensetrika jidatnya, rusuknya, punggungnya, sambil dikatakan inilah akibat dari yang kalian tumpuk. Ya, Masya Allah. Nah ini, jadi orang yang mengeluarkan zakat pahami Pak, kenapa sih syariat Islam itu memerintahkan kita apa? Zakat. Itu dia diantara rahasianya. Yang pertama tadi apa? Sebagai ujian. Yang kedua apa? Untuk supaya kita enggak bakhil. Yang ketiga apa? Mensyukuri nikmat harta yang Allah berikan kepada kita, Pak. Iya. Al-wadhifatu tsaniyah, tugas yang kedua. Al-israru bi ikhrajiha. Hendaknya ketika kita mengeluarkan zakat itu rahasia. Jangan bilang-bilang ke orang, jangan lapor ke orang. Nggak perlu kita beritahu ini zakat dari saya ya, nggak perlu Pak. Nggak perlu juga ada akad. Akad dulu ya Pak ya, saya terima zakatnya, nggak perlu. Emangnya akad jual beli? Bab tabarru yang sifatnya sosial seperti ini Pak, nggak perlu ada akad-akadan. Adapun yang dibuat-buat oleh sebagian orang harus ada akad dulu dengan amil. Ini semua tidak ada dalilnya sama sekali. Justru dalam masalah sedekah dan zakat termasuk apa? Sedekah itu sangat dianjurkan supaya rahasia. Rasulullah SAW sabda apa? Sedekatu sir tudfi ghadabar rabb. Sedekah rahasia itu kata Rasulullah memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. Jadi sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walikaunihi ab'ad minar riya was sum'ah. Demikian pula kenapa kita rahasiakan, karena supaya lebih jauh dari sum'ah dan riya. Ya. Wa fil idhar idlalun lil faqiri aidan. Kalau kita berikan terang-terangan ke fakir miskin, itu menjatuhkan harkat si miskin di depan orang, Mbak. Beda kalau kita kasih secara rahasia, dia juga terpelihara statusnya. Makanya penting rahasia. Bahkan salafus saleh terdahulu itu saking rahasianya, sampai-sampai yang dikasih aja nggak tahu dari siapa. Pas orangnya mati baru tahu ternyata dia yang ngasih. Iya. Tuh ya akal Islam. Makanya usahakan sekuat tenaga supaya kita bisa merahasiakan sedekah kita termasuk zakat kita, Pak. Nggak usah kita bilang-bilang ke orangnya. Iya. Nah ini tugas yang kedua. Al-wadhifatu tsalitsa, tugas yang ketiga. Alla yufsidaha bil manni wal adha. Jangan dirusak tuh zakatnya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Kalau antum ngasih zakat ke fakir miskin, jangan antum ungkit-ungkit. Ya. Kamu kan kemarin udah saya kasih. Kok kamu nyebelin sih sekarang? Kan kadang kita lagi sebel karena dia melakukan perbuatan yang nyebelin kita, akhirnya kita ungkit kebaikan kita kepada dia. Kalau sudah kita ungkit, Pak, batal amalnya. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti. Nabi bersabda salasatun, ada 3 orang. La yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan oleh Allah dan bagi dia adab yang pedih. Siapa yang pertama? Al-musbil, orang yang pakai celana atau kain melebihi mata kaki. Yang kedua al-mannan,
orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang ketiga, al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Ini menunjukkan isbal itu dosa besar, bukan dosa kecil. Ya. Karena kenapa? Karena sampai-sampai di situ pelakunya diancam oleh Rasulullah. Ancamannya berat, tidak diajak bicara sama Allah, nggak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, bagi dia adab yang nggak mungkin, Pak. Ancaman seberat ini dosanya kecil, nggak mungkin. Maka dari itu jangan suka kita mengungkit, ya. Wadzalika annal insan idza ra'a nafsahu muhsinan ilal faqir mun'iman bil i'ta rubbama hasala minhu dzalik walau haqqaqa an-nadhar li ra'yil faqir muhsinan ilahi biqabuli haqqillahi alladhi huwa taharatun lah. Terkadang kata beliau, seseorang itu ketika dia melihat bahwa dia sudah banyak berbuat kebaikan kepada fakir, tapi kemudian terjadi sesuatu, seringkali mungkit. Ini nggak bagus, Pak. Jangan sampai kita mengungkit. Ingat, kalau bukan karena Allah memberikan kepada kita, kita nggak bisa lupa berbuat baik. Kita berinfak itu untuk kepentingan siapa sih? Kita sendiri. Kita berinfak itu supaya Allah berkahi harta kita. Kalau bukan karena Allah ngasih kamu harta, kita nggak bisa berinfak. Lalu kenapa kita harus ngungkit-ngungkit ke orang? Apa kamu nggak ngerti, nggak malu kamu sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau bukan karena Allah memberikan kepada kamu karunia-Nya. Ya. Tapi saya kira cukup dulu sampai di sini, Pak. Kita buka tanya jawab. Mohon dijelaskan tata cara salat sunnah syuruk. Ada hadis yang hasan, Pak. Bahwa Nabi SAW bersabda, Man shallal fajr fil jamaah. Siapa yang sholat fajar berjamaah. Maksudnya sholat fajar di sini sholat subuh. Thumma jalasa fi majlisih. Kemudian ia duduk di tempat duduknya. Yadhkurullaha, berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Thumma, kemudian. Ingat, Pak, kata-kata kemudian dalam bahasa Arab itu mempunyai makna ada jeda. Orang Arab kalau menyebutkan adanya jeda pakai thumma. Kalau tidak ada jeda biasanya mereka menggunakan pakai fa. Contoh misalnya, saya makan, lalu setelah itu minum tanpa ada jeda. Setelah makan langsung Itu biasanya mereka menggunakan pakai fa. Ya, akul fa ashrab. Ya, aku makan lalu minum. Tapi kalau antara makan dan minumnya ada jeda, mereka biasanya pakai Thumma. Aku makan kemudian minum, artinya ada jeda antara makan dan minum. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, siapa yang sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian duduk di tempat duduknya sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Berarti, Pak, dilaksanakannya pas matahari terbit atau setelah itu? Setelah itu. Salah, pas matahari terbit kita sholat, namanya juga sholat syuruk katanya. Emang sholat syuruk apa? Sholat terbit matahari. Salah. Justru dilarang sama Rasulullah. Kalau matahari pas terbit itu dilarang sama Rasulullah SAW. Jadi yang benar tunggu matahari agak tinggi. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz kemudian ia sholat duha. Lafaznya begitu. Sehingga banyak ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat syuruk itu sholat duha. Ya. Maka ia pulang dalam keadaan membawa pahala seperti pahala haji dan umroh. Masya Allah. Apakah orang yang meninggal di hari Jumat termasuk mati syahid? Saya belum dapat dalil yang sahih bahwa orang yang meninggal di hari Jumat itu mati syahid.
Memang ada hadis menyebutkan bahwa orang yang meninggal di hari Jumat itu matinya baik, Pak. Namun ikhtilaf ulama hadisnya hasan atau dhaif. Saya lebih condong mengatakan dhaif riwayatnya. Dan juga Pak, kalau wafat di hari Jumat itu wafat yang terbaik, pasti Allah akan berikan kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah manusia terbaik, paling takwa, paling baik. Ternyata Rasulullah meninggalnya hari apa? Senin. Bukan hari Jumat, bukan. Kalaulah meninggal di hari Jumat itu yang paling baik, pasti Allah akan berikan untuk Rasulullah SAW. Iya. Allahu a'lam. Apakah jika tertinggal salat qobliyah subuh boleh diganti di waktu lain? Boleh. Sebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Setelah Rasulullah selesai salat subuh, tiba-tiba ada orang salat 2 rakaat bangun. Kata Rasulullah, subuh 2 rakaat. Lalu orang ini setelah selesai salat berkata, ya Rasulullah, ya ini tadi saya nggak sempat salat qobliyah subuh. Maka saya qadha setelah subuh. Maka Rasulullah diam, tidak mengingkari. Namun kata para ulama, yang paling utama diqadhanya setelah matahari terbit. Karena ada dalam riwayat Imam Ahmad begitu. Hendaklah ia mengqadhanya setelah matahari terbit. Itu yang lebih utama. Itu menunjukkan Pak bahwa salat sunnah itu boleh diqadha. Bukan cuma qobliyah subuh. Kalau antum misalnya nggak sempat qobliyah zuhur, boleh diqadha setelah ba'diyah zuhur misalnya. Rasulullah SAW pernah ba'diyah zuhur nggak sempat gara-gara banyak tamu. Maka beliau qadha setelah salat asar. Sebagaimana dalam riwayat Ummu Salamah. Ya. Ustaz, saya belajar bahasa Arab, Ustaz. Belajar ilmu nahu, ilmu shorof, i'rab. Wah, Masya Allah, bagus dah. Semakin lama semakin puyeng. Antum maunya nyantai, mudah. Ya akhi, antum tuh berarti kalau seperti itu enggak gentle. Makanya para ulama Pak menasihati para penuntut ilmu itu supaya punya sifat rujulah, jantan. Jantan tuh maksudnya apa? Berani menghadapi tantangan. Antum aja kalau naik gunung, semakin ada tantangan semakin tertantang nih, karena merasa jantan. Pas nuntut ilmu nggak jantan, ya agak-agak betina gitu. Gak boleh Pak. Yang namanya menuntut ilmu harus siap menghadapi tantangan. Semakin menghadapi kesulitan tertantang dong. Kok teman saya bisa, saya nggak bisa. Padahal saya IQ-nya lebih tinggi dari dia misalnya. Masa saya nggak bisa? Malulah saya. Tertantang dong. Semakin sulit, semakin itu tertantang kita terus gali. Nah, dari itu. Ya, jadi gimana dong Ustaz cara mudah supaya saya bisa memahaminya? Nah itu yang pertama, antum harus sadari bahwa ini tantangan buat antum, justru ini sebagai tantangan untuk semakin maju. Bukan malah mundur. Yang kedua, jangan malu untuk bertanya kepada teman-teman antum yang paham. Ya, datang ke teman-teman, saya ini kok nggak paham sih yang ini, tolong dong pahamkan saya. Sama temannya dipahamkan, alhamdulillah. Ya, kata pepatah apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Masalahnya kitanya nggak mau nanya. Pas ditanya sama ustadznya, paham? Paham nggak? Mau nyebut nggak paham, malu Pak, malu. Ya, kenapa? Karena merasa sekolahnya di ITB atau sekolahnya di mana gitu. Masa saya pinter gini nggak paham, padahal mah kalau nggak paham aja. Kenapa sih daripada ini nggak paham susah? Bilang aja, maaf Pak Guru, saya belum paham. Tolong pahamkan lagi. Iya. Jika saya berjualan kecil-kecilan di kampus, jual kue.
perlu nggak zakat? Katanya kecil-kecilan. Kalau zakat mah berarti bukan kecil-kecilan lagi, Pak, gede-gedean itu namanya. Karena yang namanya zakat itu kan ada nisabnya. Ada nisabnya. Ya. Nisabnya sama dengan emas. Emas berapa? 80 gram, 85 gram sama dengan 40 juta lebih. 50 juta. Kalau dagang kecil-kecilan, omsetnya 100 juta, bukan kecil-kecilan namanya. Ya, kecil Ustadz barangnya, tapi harganya mahal. Oh, pantesan. Ya. Kalau khotib menyebut nama Nabi, apakah kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Iya. Yang rajih wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil, yang koret itu siapa? Yang aku disebutkan di sisinya tapi tidak berselawat kepada aku. Bahkan malaikat Jibril sampai mendoakan, syaqiya abdun, semoga celaka seorang hamba yang disebutkan namamu di sisinya tapi tidak berselawat kepada. Tuh lihat, didoain, bayangin. Diaminin sama Nabi Muhammad SAW. Iya. Pendapat yang kuat tentang safar di hari Jumat. Ya, apakah boleh? Boleh. Tapi tidak dianjurkan. Bagusnya sunnahnya hari Kamis. Ya, Nabi SAW biasanya kalau safar hari apa? Hari Kamis. Tapi kalau misalnya hari Kamis banyak kesibukan, misalnya Jumat, apalagi di zaman sekarang kan pakai pesawat 1 jam sampai ke tempat tujuan misalnya. Bisa Jumatan di sana dan yang lainnya. Bagaimana? Apakah musafir wajib sholat Jumat? Para ulama mengatakan musafir tidak wajib sholat Jumat. Buktinya Nabi ketika haji wada tidak sholat Jumat. Nabi SAW ketika haji wada tidak sholat Jumat. Itu menunjukkan bahwa musafir tidak wajib sholat Jumat. Maka kalau misalnya antum ya berangkat naik motor hari Jumat pagi, berangkat mau kemana? Mau ke Semarang naik motor. Bos. Ya, berangkatnya jam berapa? Jam 7. Saya mau akhirkan Ustadz jamaah takhir zuhurnya di waktu asar. Nggak apa-apa. Karena musafir tidak wajib sholat Jumat. Dan kebiasaan Nabi SAW kalau berangkat sebelum zuhur biasanya diakhirkan di waktu asar. Saya punya teman, dia belajar bahasa Arab di suatu lembaga. Tapi jika dia diajak ikut kajian, dia nggak mau. Dengan alasan murojaah pelajaran bahasa Arab. Dengan kata lain, katanya dia mau fokus sama bahasa Arab. Benarkah? Salah. Bahasa Arab itu hukumnya fardu apa? Kifayah. Belajar tauhid hukumnya apa? Fardu ain. Jangan sampai demi mengejar fardu kifayah melalaikan fardu salah besar. Belajar bahasa Arab bagus, tapi jangan sampai melalaikan yang fardu ain dong. Iya. Salah besar kalau seperti itu. Saya sudah bekerja sebagai guru selama 2 tahun di sebuah sekolah swasta. Namun di sekolah ada bercampur baur antara ikhwan dan akhwat. Bagaimana hukumnya Ustadz? Beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman dan gelisah. Dan ada keinginan untuk resign. Apakah saya harus mengikuti hati saya atau tetap bertahan? Di kelas campur baur. Sekarang yang kamu ajar ini tingkat apa? SMP, SMA, kuliah. Oh, kuliah. Campur baur berarti antum ngajar di situ tanpa ada pengingkaran dong. Sebagai seorang guru ketika melihat kemungkaran wajib mengingkari nggak Pak? Wajib mengingkari. Kalau antum bisa, maaf ya, yang perempuan di belakang, yang laki-laki depan. Ya, bagus. Sambil menasihati itu yang perempuan nggak pakai jilbab, kalau bisa pakai jilbab. Kalau antum nggak bisa seperti itu,
Berarti antum setiap kali apa? Ngajar, antum tidak mengingkari. Harus ada pengingkaran. Kalau antum bisa mengingkari seperti itu, yang perempuan belakang. Laki-laki sini depan. Antum jelaskan kenapa begitu. Karena syariat Islam begini. Kalau antum bisa tegas seperti itu, bagus. Cuma masalahnya bisa enggak? Itu pertanyaannya. Kalau pas hari Jumat kita masuk masjid, pas azan, apakah nunggu azan dulu atau gimana? Jangan nunggu azan selesai dulu, Pak. Kenapa? Karena masalahnya menjawab azan hukumnya apa? Sunnah. Sementara mendengarkan khutbah imam hukumnya apa? Wajib. Jadi pas adzan berkumandang, bagusnya antum langsung salat tahiyat masjid aja. Karena kita mengejar yang apa? Yang wajib. Ya. Walaupun memang kalau kita masuk pas imam khutbah, terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan apa? Tidak boleh ya sholat tahiyat masjid. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah imam itu wajib. Duduk. Tapi pendapat ini bertabrakan dengan dalil. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW sedang khutbah Jumat, lalu ada seorang sahabat masuk, langsung duduk. Maka Nabi SAW menegur, kamu sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah, sholat 2 rakaat. Dan ringankan sholatmu. Maka karena sudah ada dalil, maka pada waktu itu kias minggir. Ya. Bagaimana dengan hadis Aisyah? Tidaklah Rasulullah pernah meninggalkan 2 rakaat sesudah asar di sisiku sama sekali. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat setelah asar 2 rakaat di sisi Aisyah. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah istrinya cuma Aisyah perbanyak? Hah? Banyak. Di Aisyah giliran berapa hari, Pak? Dari sekian banyak istrinya itu. Berarti kalau misalnya seminggu sekali, berarti Aisyah taunya cuma seminggu sekali. Sementara istri Nabi SAW yang lain nggak ada yang tahu. Nggak ada istri-istri Nabi yang mengatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat setelah asar. Maka dari itu pendapat yang rajih, pendapat jumhur, bahwa yang dimaksud dalam hadis Aisyah tersebut seperti yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, bahwa Rasulullah nggak sempat untuk sholat ba'diyah zuhur karena banyak tetamu yang datang dalam rangka mengqadha ba'diyah zuhur. Wallahu a'lam. Ustaz, ini pertanyaan ketiga dari 2 bulan sebelumnya mengenai akhwat yang kuliah di lingkungan yang mayoritas ikhwan. Sekarang anak akan bertekad untuk negosiasi kepada ayah untuk bisa berhenti dari kuliah dan berlanjut ke Imarat. Al-Imarat, Emirat maksudnya. Hah? Namun yang anak takutkan, ayah saya itu kepikiran terus-menerus dan kecewa. Tawakal sama Allah. Allah berfirman apa? فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau kamu sudah bertekad bulat, tawakallah kepada Allah. Apalagi ini untuk keselamatan agama kita. Maka kalau kamu sudah tekad, pokoknya saya mau negosiasi, tawakal sama Allah. Nggak usah pikirkan bagaimana perasaan ayahmu, tapi pikirkan bagaimana keselamatan agamamu dulu. Insya Allah orang yang bertawakal kepada Allah nggak kecewa. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Sabar. Ya, kalau ada ikhwan yang senang sama anti, udah langsung nikah aja. Itu lebih baik. Saya mengikuti kursus komputer desain grafis gratis. Namun softwarenya bajakan. Gimana tuh? Fatwa ulama, Pak, menggunakan software bajakan itu haram. Ya. Jadi yang aman gimana? Keluarkan duit sendiri. Pak, saya mau ikut kursus tapi ini softwarenya saya punya sendiri, Pak. Beli loh, Pak.
bukan bajakan. Makanya antum kalau ada kayak gitu nggak usah nanya-nanya ini bajakan apa bukan bajakan, nggak usah nanya-nanya, nyusahin antum sendiri tahu. Ikut aja udah, nggak usah nanya mau software husnudzon aja, mungkin softwarenya bukan bajakan. Salah sendiri antum yang nanya, softwarenya bajakan apa bukan nih? Pas tahu bajakan puyeng sendiri. Ya. Hukum azan di masjid pakai audio rekaman, boleh nggak? Boleh, Pak. Karena kalau pakai audio rekaman tuh bukan muadzin namanya. Sementara Nabi bersabda, apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka dari itu tidak dibenarkan. Ustadz, Nabi itu mandinya kapan sih? Ini kepo banget nih. Sampai Nabi kapan mandi? Kalau mandi junub nggak masalah antum nanya. Mandinya kapan Nabi mandi? Nggak penting, Pak. Yang penting adalah yang sifatnya ibadah, itu yang penting buat kita. Ya. Nabi SAW kalau mandi junub terkadang langsung mandi habis jima. Terkadang beliau akhirkan sebelum subuh. Ya. Tapi beliau sebelum tidur berwudu dulu baru tidur, kemudian baru mandi ketika bangun subuh. Itu. Adapun mandi tiap harinya kayak kita nih, kapan ya? Allahu a'lam. Sunnahkah, dianjurkankah mandi sebelum subuh? Nggak ada dalilnya. Ya, apa disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas waktu malam bermalam di rumah bibinya Maimunah, yang salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya karena ingin melihat bagaimana sholat tahajudnya Rasulullah. Maka Ibnu Abbas diam-diam pura-pura tidur, tapi memperhatikan. Maka Rasulullah pun bangun tidur di waktu malam. Lalu beliau membaca doa-doa. Setelah itu pergi untuk berwudu, bersiwak. Lalu beliau pergi untuk sholat 2 rakaat. Ibnu Abbas nggak menyebutkan Rasulullah mandi loh Pak sebelum tahajud. Iya. Maka untuk mengatakan sunnah mandi sebelum subuh, mana dalilnya? Kecuali kalau antum junub, ya harus. Ya. Kalau misalnya, tapi Pak secara kesehatan bagus loh, ya itu urusan lain. Silakan aja. Untuk mengatakan sunnah itu butuh apa? Dalil. Nah itu. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.